Salam kembali dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kita mau membahas tentang dugaan kerugian keuangan negara yang terjadi pada Pertamina secara khusus dan spesifik di cucu perusahaan Pertamina, yaitu anak perusahaan Patraniaga, PT Pertamina Patraniaga, yaitu Pertamina International Marketing and Distribution yang didirikan pada 2019 dan berkantor di Singapura. Perusahaan ini pada awalnya didesain adalah untuk menjual produk kilang Pertamina yang tidak terjual di Indonesia dan tidak didesain untuk berbisnis minyak dan gas. Tidak didesain dan bahkan boleh kita sebut tidak diizinkan awalnya untuk jual beli minyak, baik itu minyak mentah maupun bahan bakar minyak. Namun demikian pada sekitar tahun 2021 perusahaan ini di bawah manajemen pada pimpinan pada saat itu, kalau tidak salah namanya Pak Agus, kemudian menyimpang dari cita-cita pendirian perusahaan ini, yaitu masuk kepada bisnis minyak jual beli BBM. Dan pada 2022 perusahaan ini melakukan kontrak jual beli dengan Phoenix Petroleum Pilipinas, sebuah perusahaan minyak di Filipina, yaitu jual beli solar. Nah, dari penjualan ini terbukti ternyata bahwa dari temuan audit BPK disinyalir terjadi fraud atas perjanjian ini. Disinyalir bahwa PT Pertamina Marketing and Distribution ini, PIMD, Pertamina International Marketing and Distribution, tidak melalui sebuah analisis risiko yang benar dan baik untuk melakukan kontrak jual beli dengan Phoenix Petroleum Pilipinas. Maka berkali-kali PIMD mengirimkan solar kepada Phoenix Petroleum, tetapi pada akhirnya tidak satu pun terbayar. Pengiriman kargo pertama belum dibayar oleh Phoenix Petroleum Pilipinas, tetapi kemudian kargo kedua pun dikirimkan tanpa pembayaran. Dan tidak ada jaminan liquid dari perusahaan Filipina ini sebagai jaminan ketika mereka tidak punya uang untuk membayar, maka ada sesuatu yang bisa ditagih atau dirampas oleh Pertamina International Marketing and Distribution. Dan dari penelitian audit yang dilakukan oleh BPK, sebetulnya ada rekomendasi kepada PT Pertamina Patraniaga sebagai induk perusahaan untuk mengambil tindakan langkah hukum, melaporkan kepada penegak hukum. Selain rekomendasi pada saat itu menugaskan kepada manajemen PIMD untuk melakukan segala upaya menagih piutang terhadap Phoenix Petroleum Pilipinas, tetapi sampai hari ini tidak jelas rimbanya. Dan nilai jual beli ini diperkirakan waktu itu sekitar 124 juta US dollar, ditambah kerugian bunga LC dan lain-lain, diperkirakan totalnya sekitar 133 juta US dollar. Kalau dirupiahkan maka nilainya sekitar 2 triliun. Wow, amazing. Jual beli yang nikmat, tidak dibayar, bisa keluar sampai senilai sebesar itu dari Pertamina adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini jelas-jelas menyimpang. Maka dugaan fraud yang disengaja di sini sangat terlihat terpenuhi. Tetapi pertanyaannya, mengapa dari audit BPK tersebut sampai sekarang penegak hukum tidak ada yang turun tangan? Bahkan rekomendasi BPK agar ini dilaporkan ke penegak hukum sampai sekarang tidak dilaporkan oleh manajemen PT Pertamina Patraniaga. Itu satu kasus. Kasus kedua di PMD ini adalah jual beli kapal bekas, tongkang bekas dari Honglem. Ini adalah kapal bekas, 3 unit kapal bekas yang dibeli sekitar 20,08 juta US dollar. Dan ini juga disinyalir salah arahan bisnis, tidak melalui sebuah analisis risiko, bahkan yang fatal dari apa yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK, disinyalir, diduga telah terjadi pengaturan pemilihan konsultan terhadap pemilihan kapal tongkang bekas ini. Dari dua perkara di PMD ini, negara berpotensi dirugikan 2 triliun lebih. Tetapi sayangnya sekarang Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi belum turun tangan menyelidiki kasus ini. Kita mendengar bahwa
PIMD melakukan upaya arbitrase di Singapura, tetapi ini adalah sebuah upaya yang menurut subjektivitas saya adalah hanya upaya menghambat, menghalangi upaya penyelidikan bahwa kasus ini sebetulnya sangat kental dengan aroma korupsi. Maka ini adalah sebuah statement terbuka kepada Kejaksaan Agung yang saya hormati Bapak Jaksa Agung Burhanuddin Sattar. Saya tahu Kejaksaan Agung saat ini sedang gencar memberantas korupsi di BUMN. Saya tolong Pak, minta tolong Bapak untuk turun ke PIMD, ke Patra Niaga, selidiki perkara ini karena ini adalah kerugian yang triliunan rupiah, sangat besar dan fantastis nilainya, 2 triliun lebih, mungkin sudah mencapai sekitar 2,5 triliun. Saya berharap Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Pak Burhanuddin akan segera turun tangan. Dan kalaupun Kejaksaan Agung terlalu sibuk, saya berharap, dan ini kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, ini ada saat bagi Anda, momen bagi Anda untuk memperbaiki citra KPK yang sudah sangat buruk, sangat kotor, sangat jorok, sangat tidak bersih. Untuk bangkit, membenahi diri, turunlah, selidikilah perkara ini, maka kalian akan menemukan dugaan korupsi yang besar. Jangan hanya kalian capek memeriksa terus Karen Agustiawan, mantan dirut PT Pertamina, yang sekarang Anda sidangkan lagi dengan dugaan korupsi pada jual beli LNG dengan Amerika, padahal kasus itu belum terlihat ada kerugian keuangan negara karena perjanjian ini ternyata kabarnya menguntungkan bagi Pertamina. Jadi saya berharap ini kepada Kejaksaan Agung dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, turunlah ke Pertamina International Marketing and Distribution, kepada PT Patra Niaga dan kepada PT Pertamina, segeralah tindak lanjuti perkara ini, selidiki karena kental sekali dengan aroma korupsi. Ini pesan saya, ini pesan tertulis dan terlisan yang saya sampaikan. Ini bagian dari kita mengawasi korupsi di sektor energi, karena saya sendiri sampai saat ini masih sebagai Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia yang bergerak di bidang pengawasan sektor energi. Ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang kita dirikan bertahun-tahun lalu, dan kita telah banyak memberikan kontribusi, menyumbang pemikiran kepada negara terkait sektor energi.